Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Ingin menyapa juga jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Shalom. Pada pagi hari ini kita berkumpul, kita bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan sebab kita memiliki Tuhan yang baik. Amin. Amin. Dan firman-Nya berkata, Dia adalah tempat perlindungan kita, kekuatan dan penolong saat kesesakan sangat terbukti. Maka dari itu mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama sebab Dia adalah Allah, sumber kekuatan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama serukan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya.
Pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah sumber kemenangan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu selalu melingkupi setiap kami. Pada pagi hari ini kami datang. Kami bawa pujian dan kami bawa sembah kami hanya untuk Engkau, Allah kami. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh kami bersuka atas perbuatan-Mu dalam hidup setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu ketika kami hidup di dalam kuasa-Mu, sebesar apapun badai cobaan yang kami lalui, kami tahu kami akan menemukan ketenangan. Kami tahu kami akan menemukan damai sejahtera. Sebab tangan-Mu lah yang menuntun kami ya Tuhan. Tangan-Mu sendiri yang menopang setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur atas perbuatan-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami ingin memuji, kami ingin memberikan pujian yang terbaik. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Kami sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Hari demi hari tidak pernah Engkau lepaskan. Dan inilah pujian kami ya Tuhan. Inilah penyembahan kami. Kami bawa kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau disenangkan melalui puji sembah kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah hadir untuk menguatkan setiap kami ya Tuhan. Memberkati setiap kami, menyembuhkan kami yang sakit, dan melepaskan kami yang terbelenggu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu akan terjadi pada pagi hari ini, melalui ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kuasa-Mu yang bekerja ya Tuhan atas hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan jam ibadah ini ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama serukan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab kita percaya kita memiliki Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Maka dari itu mari sama-sama kita memuji Tuhan. Hatiku percaya Engkaulah Tuhan, kekuatanku, mazmurku dan gunung batuku. Terima kasih ya Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya.
percaya hanya di dalam namanya ada kemenangan, amin. Amin. Mari sama-sama kita lebih lagi memuji Tuhan. Sebab di dalam nama-Mu Tuhan ada kemenangan, ada pengharapan. Untuk selamanya kami ingin memuji nama-Mu. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, hanya Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus jatuh berpengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala kata-kata pernah ku ragu, tak pernah. Amin. Hanya Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus jatuh berpengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Kami percaya ya Tuhan, kemenangan adalah bagian dari kami, dan hanya di dalam nama-Mu ada pengharapan untuk selamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Jemaat Tuhan sama-sama serukan. Hanya di dalam dengan penuh iman Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus jatuh berpengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorak-sorai hati kami percaya ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami memiliki kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman-Nya yang berkata, marilah kepadaku hati yang lesu dan berbeban berat, sebab di dalamnya ada kelegaan. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Dia, sebab Dia sungguh-sungguh mempedulikan setiap kita. Dia adalah Allah yang peduli, Dia adalah Allah yang mengerti, dan Dia adalah Allah yang mau menolong. Mari kita datang kepada-Nya.
terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
Bapa di dalam surga yang sungguh-sungguh mengasihi kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bersekutu di dalam ibadah raya di hari Minggu ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami untuk memberkati kami semua. Oleh sebab itu kami mau buka hati kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami masing-masing dan boleh bertumbuh di dalam kegiatan kami, kehidupan kami setiap harinya. Kami mau serahkan diri kami dan biarlah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa atas kami semua. Dan hamba-Mu juga menyerahkan diri, biarlah Roh Allah yang memimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan setiap kata dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Tahun yang lalu saya pernah menyampaikan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Kalau saudara mau mengikutinya nanti di dalam serial yang tentang pimpinan Tuhan. Ini adalah pengajaran firman Tuhan yang sangat-sangat perlu benar-benar kita perhatikan dan kita praktekkan dalam hidup kita. Bagaimana sesungguhnya hidup dipimpin oleh Tuhan. Karena hidup yang tidak dipimpin oleh Tuhan akan berjalan sendiri tanpa kondisi yang disertai oleh Tuhan, tanpa kondisi yang dipimpin oleh Tuhan. Serialnya adalah, kalau saudara lihat di YouTube, adalah PT 1 dan sampai sudah dengan, kalau nggak salah PT ketiga, kalau salah ya PT 3 ya. Sekarang kita akan lanjutkan firman Tuhan yang tahun lalu itu belum selesai. Kita buka Mazmur 32. Mazmur 32 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan mengatakan di sini pada ayat 8 yang sudah kita baca barusan, dikatakan aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Berarti tidak ada alternatif jalan lain. Jadi alternatifnya satu, yaitu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengajar. Artinya akan memimpin kita ketika kita belum paham betul dengan jalan Tuhan. Seringkali kita ingin mengikuti jalan Tuhan tapi kita tidak tahu bagaimana dan apa jalan Tuhan itu. Kadang-kadang juga ada kondisi yang pilihan-pilihan yang begitu banyak dan kelihatannya semua benar. Lalu mana Tuhan, jalan yang Tuhan mau tunjukkan di dalam saya menempuh hidup saya, atau di dalam saya mau mencapai cita-cita saya, atau di dalam saya memilih apa yang harus sebaiknya saya pilih. Tapi di sini dikatakan aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya jalan yang harus kau tempuh. Artinya tidak ada jalan lain, hanya ini yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi Tuhan sendiri akan memberi nasihat kepada kita. Ingat, ini nasihat, bukan paksaan. Jadi kalau dalam kondisi kita diberi nasihat, masih ada peran free will kita, kehendak bebas kita. Apakah kita mau nurut atau tidak? Kita mau tunduk atau melawan? Itu masih bebas. Nasihat. Dan dikatakan mataku tertuju kepadamu. Artinya perhatian Tuhan tertuju pada kita. Tuhan tidak mengajar sambil lalu, sambil sibuk ngerjain hal yang lain, atau sambil sibuk dengan perhatian yang lain. Tidak. Mataku tertuju kepadamu. Berarti Tuhan perhatian sungguh-sungguh kepada saudara dan saya untuk memberikan pelajaran tentang jalan yang harus kau tempuh. Tapi ayat 9 mengatakan begini, ayat 9. Dikatakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Seringkali manusia ini seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Bagal ini adalah anak dari kuda dan keledai. Kuda dan keledai itu anaknya namanya bagal.
jenisnya bagal, yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les, dengan tali kekang dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tidak nurut, tidak tunduk, harus dicambuk, harus ditarik mulutnya pakai tali kekang itu. Itu ya seringkali yang dihadapi oleh Tuhan ketika Tuhan mau mendidik jemaatnya atau umatnya atau anak-anaknya. Saudara dan saya bukan kuda atau bagal. Kita cukup ditunjukkan oleh Tuhan dengan lemah lembut dan kasih sayang Tuhan. Ini loh jalan yang harus kau tempuh. Tapi saya sudah ingatkan bahwa ini berhubungan dengan free will saudara, kehendak bebas saudara. Saudara mau melawan atau saudara mau menurut. Kalau belum apa-apa sudah melawan, sudah menolak di dalam hati, Tuhan apapun yang kau bilang, pokoknya saya nggak mau nurut. Nah itu memang seperti kuda ataupun bagal. Saya sedih sekali ketika saya harus melihat jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini dan dibimbing oleh firman Tuhan yang benar. Tapi jemaat itu tidak mau menurut. Jemaat itu melawan. Akibatnya apa? Akibatnya bukan teguran yang halus lagi. Saya perhatikan loh. Jadi saya sebagai penonton dan jemaat itu sedang berjalan dalam hidupnya. Dan jemaat ini ditegur Tuhan dengan halus. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui apa? Melalui nasihat hamba Tuhan. Halus. Sambil dipeluk oleh Tuhan. Sambil dibelai oleh Tuhan. Lemah lembut dan halus. Tapi tidak menurut. Tidak ada artinya nasihat yang halus seperti itu. Coba saudara beri nasihat kuda atau bagal. Kalau saudara ketemu kuda nanti dibisiki kudanya. Beri nasihat. Kuda, kamu harus nurut dong. Jangan bandel. Saudara malah ditendang sama kudanya. Dan itu yang terjadi. Ketika jemaat ini dinasehati dengan baik-baik, dia tidak mau menurut, menolak, bahkan dia melawan dengan kekerasan. Lalu apa yang berikutnya Tuhan lakukan? Di dalam cinta kasihnya Tuhan, Tuhan tetap memperdulikan dia. Mataku tertuju padamu, kata Tuhan. Jadi Tuhan masih memperdulikan. Kalau teguran dan nasihat yang halus nggak bisa, maka berikutnya adalah teguran yang agak keras. Agak keras. Mungkin dia akan terbentur suatu masalah, tapi masalahnya masih ringan. Tapi saya sudah memberitahu, kamu sedang ditegur Tuhan ini. Ini lebih keras dari yang lalu. Tapi tetap saja dia berada dalam posisi yang melawan, bandel. Kadang-kadang kalau diberitahu, ya om, tapi tidak menjalankan. Jadi ini adalah satu hal yang hamba Tuhan tidak rugi apa-apa. Yang rugi adalah dia. Kasih sayang Tuhan luar biasa, tapi dia tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Teguran yang lebih keras, pukulan yang lebih keras, hantaman yang lebih keras. Malah bukannya dia bertobat. Malah seolah-olah dia malah marah sama Tuhan. Tuhan kok jahat begini? Tuhan kok begini? Teguran Tuhan yang keras, pukulan Tuhan yang keras, seringkali di dalamnya adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan tidak mau kehilangan. Saya bilang sama dia, Tuhan tidak mau kehilangan Anda. Tuhan mau supaya kamu itu berada dalam jalan Tuhan yang diberkati. Hidupnya itu bahagia. Dan hidupnya berada dalam pimpinan Tuhan menuju pada keselamatan. Tapi sulit. Kuda atau bagal ini dikatakan di sini harus dikendalikan dengan tali les, kekang, dan dengan cambuk mungkin. Dengan kekerasan yang lebih keras lagi. Hari ini atau saat-saat sekarang ini saya tinggal bicara pada dia. Ya, kamu teruskan aja. Soalnya babaknya belum selesai. Apa yang menjadi teguran Tuhan akan menjadi lebih keras lagi dan lebih menyakitkan. Dan kalau sampai terus terjadi seperti ini, hidupmu hancur. Dan hidup yang hancur itu, ingat, kita itu berjalan di dalam kronos, waktu yang namanya kronos. Jadi berjalan hari kemarin, hari ini, besok. Itu tidak akan kembali lagi. Jadi jika nanti di ujung sana, di detik-detik kematian, kamu bertobat. Kamu, Tuhan, saya mau ngikuti petunjuk Tuhan. Sudah terlanjur hancur. Sudah gak bisa diulang kembali apa yang sudah lewat. Sekarang mumpung masih bisa. Kalau mendengarkan, mungkin melalui live streaming atau melalui rekamannya nanti. Saya minta
bertobatlah. Bertobatlah, datang pada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Dan ini adalah petunjuk yang Tuhan berikan untuk Tuhan pimpin di dalam kehidupan kita manusia yang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ingat, kita adalah manusia kemarin, tapi bukan manusia besok. Kita tahu tentang kemarin. Saya bisa cerita tentang kemarin, tapi saya tidak bisa cerita tentang besok. Kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi besok. Kalau bukan karena pimpinan Tuhan. Kita tidak tahu di mana ada ranjau. Kalau zaman dulu tuh perang tuh pakai ranjau. Lapangan tuh ditaburi ranjau dan tidak kelihatan. Salah injak kaki melayang. Bisa putus kakinya. Atau malah meninggal dunia. Salah injak. Kelihatannya aman-aman, rumput saja. Tapi ketika rumput itu diinjak ternyata itu ranjau. Hati-hati. Pimpinan Tuhan akan menunjukkan kepada kita, mendeteksi. Langkahnya jangan ini, langkahnya harus itu. Supaya apa? Kamu terhindar dari sesuatu bencana yang luar biasa. Bagaimana cara Tuhan pimpin kita? Mazmur 119. Ini ayat yang terkenal, 105. Mazmur 119 ayat 105. Pertama, bagaimana caranya kita dipimpin Tuhan? Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang tidak punya firman Tuhan, kakinya tidak punya pelita. Jalannya bakal gelap. Orang yang jalan di dalam gelap itu tidak tahu arahnya. Tidak tahu apa yang ada di depannya. Mungkin di depannya ada lubang. Mungkin di depannya ada dahan pohon yang rendah. Sehingga akan membentur kepalanya ketika dia jalan terus. Mending kalau seperti itu. Kalau di depannya kayak tadi ada ranjau, apa yang akan terjadi? Tanpa firman Tuhan, kaki ini gambar langkah, keputusan yang diambil. Itu keputusan yang diambil berada di dalam gelap. Saudara tetap bisa mengambil keputusan. Tapi keputusan itu akan diambil di dalam gelap. Bukan di dalam terang. Kalau keputusan yang sudah diambil di dalam terang, itu mudah. Saya pernah menemani teman saya yang akan ujian pada waktu kuliah dulu, dan ujiannya itu adalah multiple choice. Jadi A, B, C, D, E, mau pilih yang mana? Contreng, gitu kan? Oh dia bisa. Halaman 1, ini A, ini C, bisa. Sekarang saya bilang tantangannya adalah lampu dimatikan. Gelap gulita. Saya taruh nanti ujiannya di depan kamu. Kamu contreng yang kamu bisa. Boro-boro lihat kertas ujiannya aja nggak bisa. Dia raba-raba kertas ujiannya. Iyalah, ya inilah. Jadi kira-kira. Boro-boro dia nyontreng jawabannya. Dia nyontreng angka halaman. Malah dicontreng sama dia angka halaman. Karena dia nggak tahu yang mana mesti dicontreng. Karena gelap. Saya ingat pengalaman itu tuh. Ketika saya merenungi firman ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Tanpa firman Tuhan, saudara jangan mengira bahwa saudara bisa berjalan di dalam kondisi yang terang, yang baik, yang jelas, yang aman. Tetap saudara bisa berjalan karena saudara punya kaki, tapi kaki saudara tidak punya pelita. Tetap saudara punya jalan, ada jalannya, tapi saudara tidak terang jalannya. Tidak tahu jalannya menuju kemana. Amsal mengatakan ada jalan yang kelihatannya seperti lurus, tapi ujungnya maut. Ujungnya menanti di sana tuh maut. Jalan yang salah sama jalan yang benar kelihatannya sama. Saudara pernah masuk ke daerah perumahan yang ruwet nggak? Kalau buat saya, daerah Taman Kopo sana, Rahayu, aduh ruwet itu. Itu bisa mondar-mandir pulang balik itu bensin bisa habis gara-gara mau keluar dari kompleks itu gitu. Tapi bagi saudara yang tinggal di sana pasti sudah tahu. Ada nggak jalannya? Ada. Tapi nggak tahu mana yang benar. Mau belok kiri boleh, mau belok kanan enggak. Mau gimana saudara? Mau ngambil keputusan apa? Ketika saudara mau ngambil keputusan untuk katakanlah sekolah di mana, kuliah di mana, apakah saya melanjutkan hubungan saya dengan pria ini atau wanita ini? Tahu dari mana dasarnya saudara mengambil keputusan itu?
hitung kancing. Terima cintanya, tolak cintanya. Terima cintanya, tolak cintanya. Yang mana? Atau tokek. Tokek, terima cintanya. Tokek, tolak cintanya. Kayak gitu. Tokek yang menentukan nasib saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, bagaimana caranya Tuhan memimpin kehidupan kita? Pertama adalah dipimpin melalui firman. Ini yang halus dan lembut dan jelas. Saya beritahukan kepada saudara, kalau saudara pilih gereja, jangan pilih gereja yang mewah, yang besar, yang lampunya pakai lampu disko, atau yang banyak penari-penarinya di atas panggung. Pilihlah gereja yang punya firman. Kalau gereja itu nggak punya firman, itu hanya entertain. Itu pertama. Pilihlah gereja yang punya firman. Gerejanya mungkin jelek, butut, kecil, tapi punya firman. Itu jauh lebih benar. Dan hamba Tuhannya bisa mempertanggungjawabkannya di depan Tuhan. Jangan juga gereja yang punya firman, tapi firmannya ditafsirkan sendiri, tidak berdasarkan pimpinan Tuhan, sehingga tafsirannya salah. Hati-hati. Masa kini ini banyak firman Tuhan yang ditafsirkan secara meleset, dipelintir. Hati-hati. Tapi firman Tuhan yang benar itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Yang kedua, bagaimana caranya dipimpin oleh Tuhan, pimpinan Tuhan ini? Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang terkenal dan ada orang-orang yang hidupnya dikejar-kejar terus dengan Roma 8 ayat 28. Jadi kemana aja ayatnya munculnya ini. Hari ini kalau hadir ya munculnya ini juga. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana cara Tuhan memimpin kehidupan kita? Yang kedua adalah dikatakan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sungguh saudara tahu? Itu pertanyaan saya kalau saudara baca ayat ini atau hafal ayat ini. Kita tahu sekarang, sungguh saudara tahu? Kalau saudara tahu, saudara akan nurut. Saudara akan menjalani apa yang dipersiapkan Tuhan. Bagaimana cara dipimpin Tuhan? Yang kedua adalah melalui pengaturan dan pengarahan segala sesuatu. Orang yang dipimpin Tuhan, apapun yang terjadi itu bukan kebetulan. Bukan karena nasib sial. Bukan karena sionya ciong dengan tahun ini. Itu bukan ya. Tapi karena memang Tuhan sudah mengatur. Kadang-kadang saudara harus mengalami satu kondisi yang buruk. Saudara belum pernah kan dimasukkan ke sumur kering? Belum pernah kan? Saudara belum pernah ditarik dari sumur kering itu dan jual jadi budak kepada orang-orang Arab yang lewat kan? Belum pernah kan? Saudara belum pernah kan? Dijual dan dibeli oleh seorang pimpinan ya, orang berpangkat yang ada di Mesir. Belum pernah saudara difitnah oleh istri orang itu. Saudara belum pernah karena fitnah itu saudara masuk penjara tanpa salah apapun. Saya berpikir Tuhan, saya belum pernah Tuhan. Jawaban Tuhan apa? Makanya kamu gak jadi raja muda di Mesir. Makanya kamu gak jadi raja muda di Mesir. Iya ya Tuhan, yang jadi raja muda di Mesir itu Yusuf. Yang melalui semua apa yang Allah sudah setting di dalam langkah hidup di depannya. Allah itu men-setting loh. Mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak pernah Allah itu punya rencana jelek dan buruk kepada kita. Jadi jangan pernah punya pikiran yang negatif. Nuduh Allah, menghakimi Allah. Karena dia mendatangkan masalahnya kita tahu gak sekarang? Kalau kita tahu ya kita jalani. Dan yang kedua adalah mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Allah. Kalau mereka yang menghujat-hujat Allah, yang mereka yang berontak-berontak kepada Allah, menyakitkan hati Allah, bagaimana Tuhan mau mendatangkan kebaikan baginya?
mereka yang mengasihi dia. Sungguhkah saudara mengasihi dia? Kalau saudara sungguh mengasihi dia, saudara akan mengutamakan dia lebih dari segalanya. Ada yang bentrok di jam ibadah, tapi saudara akan datang di ibadah. Yang bentrok itu nanti setelah ibadah. Itu pun kalau masih sempat, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Ibadah ini urusan surga loh. Urusan maha besar Allah. Kita di sini itu datang, kalau saudara datang ibadah dengan tidak terlambat, saudara bisa menyembah dan memuji Allah dengan sepenuh hati saudara. Dan itu bagi kepentingan saudara sendiri. Saya pernah terlambat, tapi saya sangat jarang terlambat. Kalau saya janjian sama dokter gigi saya, jam 5, setengah 5 saya sudah datang. Dokter giginya aja belum buka. Dokter giginya aja masih pakai roll-rollan. Coba. Saya sudah datang. Kenapa? Karena saya menghormati diri saya. Karena saya tidak mau terlambat. Menjadi orang yang tidak terlambat. Nah, kalau untuk manusia saya itu tidak terlambat, apalagi untuk Tuhan. Makanya datang ibadah, oh sudah lama dari dulu, nggak pernah telat saya. Ya sekali pernah telat karena di luar dugaan ya. Ada masalah di mobil atau ada masalah di jalan dan sebagainya. Masalah tiba-tiba hari Minggu, semua orang Bandung lari ke arah satu tempat yang sama. Nggak tahu rebutan apa mereka. Saya mau lari. Larinya kemana? Rebutan surga. Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kadang-kadang orang bertanya gini, Allah itu pilih kasih ya. Ada yang dipanggil, ada yang enggak. Saya bilang, Allah itu memanggil semua orang yang namanya manusia. Tapi tidak semua manusia mau dipanggil, mau memenuhi panggilan itu. Allah punya rencana yang baik bagi setiap manusia, tapi tidak semua manusia mau menjalankan, mau meletakkan hidupnya di dalam rencana Allah. Selalu protes. Bangsa Israel keluar dari Mesir, mau dibawa kemana? Dari hidup perbudakan mau dibawa kemana mereka? Ke Kanaan, negeri yang penuh susu dan madu, yang mereka tidak pernah tahu di mana itu Kanaan. Tapi Allah akan membawa mereka ke sana. Apa yang terjadi? Sepanjang jalan mereka nyanyi Hosana, Hosana. Enggak. Ngomel. Enggak habis-habisnya. Padahal mau dibawa ke tanah berkat. Itu rencana Allah. Rencana Allah itu baik. Dan kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Disetting oleh Allah. Bahwa besok saudara tidak berhasil bertemu dengan orang yang saudara harapkan bertemu. Tapi bertemu dengan orang lain. Yang tidak, ya. Saya pernah cerita rasanya ya. Saya pergi ke teman saya. Teman saya itu waktu zaman dulu ini belum jadi pendeta. Masih jadi perencana, arsitek saya dulu. Zaman dulu. Arsitek, saya cari proyek kan ya. Nah, pergi ke teman saya, yaitu pimpinan sebuah bank terkenal. Pimpinan se-Jawa Barat. Ya, saya pergi ke kantornya dia. Dia lagi sibuk, jadi saya baca koran di sofanya dia. Tujuan saya apa? Bertemu dengan dia, pimpinan bank. Proyek-proyeknya pasti banyak atau kenal sama siapa. Ternyata tidak. Sia-siakah saya pergi ke sana? Tidak sia-sia. Karena di sana saya dipertemukan dengan orang yang tadinya saya tidak kenal. Orang ini adalah orang kaya pada zaman itu, orang termasuk 10 orang kaya terkaya di Bandung. Yang mau membangun proyeknya dia, yaitu dari spinning, weaving, ya dari tekstil, dari kapas jadi benang sampai akhirnya baju atau celana dimasukkan, selesai masukkan ke dus dan itu dijual, garment. Nggak ada zaman dulu tuh nggak ada pabrik yang begitu lengkap seperti itu. Ini baru pabriknya dia yang besar. Dia bingung cari arsitek di mana ya. Saya nggak menawarkan diri karena saya nggak kenal. Tapi teman saya tadi yang pimpinan bank itu si Andri aja tuh.
Jago tuh, pinter terus dia. Saya dalam hati saya, pinter dari mana? Dia tahu apa? Dikasih Andri aja. Orang kaya ini menyuruh saya, Pak, besok ke kantor saya ya. Siap. Siap, orang lagi nyari proyek. Nggak pernah sia-sia. Saudara gagal bertemu bukan berarti sia-sia. Enggak. Kalau kita berada di dalam Tuhan yang turut bekerja. Saya percaya Tuhan turut bekerja. Nggak mungkin saya dibiarkan. Sekarang kita masuk yang ketiga. Mazmur 18. Saudara perhatikan ini. Yang pertama adalah dipimpin oleh firman Tuhan. Yang kedua adalah dipimpin melalui pengaturan dan pengarahan segala sesuatu yang Allah lakukan. Yang ketiga, Mazmur 18. Ayat 31 sampai dengan 37. Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan 37. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau beri tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Yang ketiga, pimpinan Tuhan. Kan kadang-kadang orang bertanya, Pak Andri, bagaimana kita bisa membedakan pimpinan Tuhan dengan yang bukan pimpinan Tuhan? Sebab setan iblis juga memimpin loh. Memimpin Hawa untuk mengambil buah yang dilarang oleh Allah. Hati-hati. Tapi tadi saya sudah katakan, pertama adalah saudara akan dipimpin oleh firman yang benar. Bagaimana Tuhan memimpin kita? Berikutnya adalah masuk dalam pengaturan dan pengarahan yang Allah lakukan. Settingan Allah. Hidup kita ini settingan. Settingannya siapa? Allah. Yang ketiga adalah melalui adanya kesempatan dan kemampuan. Ayat 37 mengatakan hal penting. Dikatakan di sana, kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Saudara kalau diberi tempat lapang, tempat yang longgar gitu, kosong gitu, saudara bisa melangkah. Kalau mata kaki saudara tidak lagi masalah. Kalau kaki saudara lagi masalah, boro-boro saudara bisa melangkah. Paling saudara ngesot nantinya. Sebaliknya, kaki saudara sehat. Tidak ada mata kaki yang goyah. Ngeri loh, mata kaki goyah ini ngeri. Ndul gitu ya, ngeri. Tapi tempatnya nggak lapang. Oh, di sana banyak pecahan gelas, banyak batu, banyak semak duri, banyak. Saudara nggak bisa melangkah juga walaupun saudara kakinya sehat. Nah, tempat lapang ini adalah kesempatan. Kaki yang tidak goyah, mata kaki yang tidak goyah adalah kemampuan. Jadi tidak ada gunanya saudara dapat kesempatan kalau saudara tidak punya kemampuan. Saya ditawari Mercedes yang masih bagus, mulus. Tahunnya juga pada waktu itu masih lumayan baru. Dan harganya murah. Harganya itu kalau nggak salah sekitar 20% atau 30% dari harga aslinya Mercedes. Banyak Mercedesnya, saya boleh milih warnanya pada waktu itu. Ini semua bekas pejabat-pejabat pemerintah yang diganti mobilnya lebih baru. Jadi mobil lamanya dijual murah-murah. Dri, lu mau nggak? Mau saya. Saya tanya harganya berapa? Sudah turun 30%. Tapi yang namanya Mercedes sudah turun 30% tetap mahal. Tetap melampaui jumlah uang yang ada di kantong saya. Meskipun sekantong-kantongnya saya kasihkan ke dia. Jadi ya Pak, kesempatan ada. Tapi kemampuannya nggak ada. Saudara ditawari kerjaan, tawari proyek, terawari semua. Wah ini dia. Saya pernah ditawari proyek apa?
Wah, ini menguntungkan sekali proyek ini dan gampang. Arsitek ditawari apa? Bongkar kapal yang karam di perairan dekat pulau daerah Nias sana. Bongkar kapal yang sedang di bawah laut. Itu ada honornya dan juga ada pembagian keuntungan kalau besinya dijual kiloan. Wah, itu nggak usah mikir, Dri, ini nggak usah mikir, Dri. Nggak usah desain mikir gimana ya membuat sebuah desain arsitektur, nggak perlu. Ini tinggal bongkar aja. Kamu tinggal manage, tapi bongkar kapal. Kalau bongkar waker, saya waktu kecil pernah bongkar waker dan nggak pernah kembali lagi waker itu dan papa saya marah. Si Andri ini tukang bongkar, nggak terima bongkar, nggak terima pasang. Papa saya sama mama saya suka nonton dia mereka malam-malam. Saya masih kecil, umur 5 tahun. Nggak ada kerjaan, jadi apa? Nah, lihat waker ini, saya bongkari satu-satu. Papa saya pulang sudah di meja itu sudah peritilan, marah dia. Padahal sudah saya bantu bongkar loh, kok masih marah. Jadi kalau saudara punya kesempatan tapi nggak punya kemampuan, nggak ada gunanya. Sekarang saudara punya kemampuan. Saudara adalah lulusan terbaik dari universitas dari Amerika Serikat untuk satu bidang sampai ke Indonesia. Di Indonesia saudara nggak ada kerjaannya. Saudara lulusan S3 dari Amerika Serikat. Siapa yang mau bayar saudara? Doktor di bidang ini, siapa yang mau bayar? Siapa yang mau menggaji saudara? Jadi kemampuan ada, kesempatan yang nggak ada. Kok tadi saya kesempatan ada, maka nggak cocok. Kalau pimpinan Tuhan itu ada kesempatan dan ada kemampuan. Selalu ada kesempatan dan kemampuan. Coba saudara baca di 1 Samuel 17. Saudara kasih tanda dulu ya yang tadi. Mazmur 18. Saudara kasih tanda, nanti kita kembali ke sana. 1 Samuel 17. Ya, ayat 48 sampai dengan ayat 50. Lihat nih, ya. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai dengan 50. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Goliat menantang barisan Israel selama 40 hari. Saul sebagai raja pada waktu itu adalah pahlawan perang. Saul itu luar biasa pahlawan perang, tapi nggak berani maju lawan Goliat. Dan Goliat menantangnya. Jadi kadang-kadang gini ya, orang itu kalah dalam bertanding ketika orang itu diatur oleh lawan. Ingat ya nasihat saya. Kalau saudara bertanding, saudara berkelahi, atau saudara bertarung apapun juga, jangan mau diatur oleh lawan. Kalau diatur oleh lawan, jadi masalah. Kapan Mike Tyson bisa kalah ketika bertanding? Ketika lawannya itu sengaja mengulur waktu, sehingga Mike Tyson yang pendek nafas, habis nafasnya. Masuk ke ronde ketiga, keempat, kelima, habis nafasnya. Di sana dihajar di ronde ke-8. Baru dia bisa jatuh. Tapi kalau dari ronde pertama tidak diulur begitu, lawannya Mike Tyson yang kalah. Pukulannya Mike Tyson tuh luar biasa. Jadi jangan mau diatur oleh lawan. Ini bangsa Israel, tentara Israel diatur oleh Goliat. Mana ada perang zaman itu nantangnya adalah keluarkan pahlawanmu 1 orang, lawan saya, kata Goliat. Nanti yang menang akan menguasai yang kalah. Itu aturan dari mana? Perang zaman itu ya perang keroyokan, banyakan, kolosal begitu. Ini masa perang 1 lawan 1 kayak gladiator. Harusnya langsung maju aja tentara Israel barengan. Keroyok si Goliat, pasti kalah, mati pasti. Tapi Allah men-setting semua ini. Allah ikut bekerja. Sehingga Allah memberikan apa?
kesempatan dan kemampuan kepada Daud. Daud tuh mampu dan mahir melempar umban. Orang lain lempar masih latihan. Dia mah sudah mahir. Tapi umban itu bukan senjata perang. Umban itu adalah alatnya gembala untuk mengusir beruang. Kalau dari jauh sudah mau datang tuh peletak si beruang tadi dilempari umban kayak gitu loh. Sekarang ini Daud kebetulan. Nah, kebetulan ini kata-kata kebetulan nggak ada sebetulnya di dalam kamus kita. Disuruh oleh ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya yang sedang berperang sebagai tentara Saul di medan perang. Jadi bawa makanan, bawa rantangan. Ketika lewat di sana, Daud melihat ini siapa nih raksasa ini? Sombong banget, sombong amat gitu ya. Ada istilah sombong amat itu, saudara kalau tahu filmnya pasti saudara. Sombong amat gitu ya. Sombong omongannya. Daud kesel. Mau menghajar ini orang. Tentara-tentara dan Raja Saul termasuk melarang Daud. Daud bukan tentara, dia itu gembala, dia masih anak-anak, dia belum pernah berperang. Sudah jam terbangnya nggak ada untuk berperang. Mau maju berperang pakai alat apa? Dia disuruh nyoba baju sirahnya Raja Saul. Baju besinya Raja Saul. Raja Saul tinggi besar dan Daud itu kecil, masih anak-anak, masih pemuda remaja gitu. Nggak bisa jalan Daud karena beratnya saya bergerak aja nggak bisa, gimana mau bertarung, kata Daud. Nggak usah pakai gini-ginian. Dikasih tombak, dikasih apa, nggak mau, dia pakai umban dan batu. Dia maju. Kesempatannya ada. Goliat menantang. Kemampuannya ada. Daud punya kemampuan untuk memakai umban, ketepel itu. Enggak terus Daud bilang, Goliat tunggu dulu ya, saya mau latihan dulu pakai kaleng. Petak, kok luput, peletak dulu. Enggak kayak gitu, enggak. Daud sudah punya kemampuan itu. Dan Goliat kebetulan menantang, kebetulan lagi saya ngomongnya. Kebetulan menantang 1 lawan 1, terpenuhi. Kata Goliat, anjingkah aku sehingga engkau datang dengan bawa tongkat? Bukan bawa. Jadi musuh itu terhina gitu. Kalau Daud tuh datang bawa tongkat, bukan bawa pedang. Bukan bawa tombak. Ini nggak menghargai musuh ini kalau kayak gini caranya. Musuh dihina, dianggap beruang atau apa nih pakai. Tapi itu yang masuk ke dalam dahinya Goliat, batu itu. Karena seluruh tubuhnya Goliat terlindung oleh baju sirahnya Goliat. Nggak tembus, tapi dahinya Goliat kosong. Tutup letak, jatuh Goliat. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu, ayat 50. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Akhirnya Goliat dipenggal oleh Daud. Pakai apa? Pakai pedangnya Goliat sendiri. Ini adalah contoh bagaimana kesempatan dan kemampuan. Apakah saat itu adalah saat di mana Tuhan memimpin Daud? Gak ada firman Tuhan tadi yang kita baca. Tiba-tiba langit terbuka dan Tuhan bilang, Daud majulah, jangan takut Daud, aku menyertaimu. Gak ada kan? Daud doa dulu gak? Gak doa dulu. Daud gak doa dulu, Tuhan terima kasih saya mau makan orang raksasa ini, mau saya makan sekarang. Gak ada. Gak ada doa dulu, gak ada apa-apa dulu. Tapi apa yang ditunjukkan di sini kita belajar. Ada kesempatan dan ada kemampuan. Maka Tuhan memberi apa? Keberhasilan. Ada 3 nih. Kesempatan diaduk sama kemampuan. Maka saudara mendapatkan keberhasilan. Jadi mengikuti pimpinan Tuhan itu gimana? Ada kesempatan, ada kemampuan. Sekarang kalau saudara mau bisnis apapun, pekerjaan saudara apapun, kalau saudara tidak mengikuti apa yang menjadi pimpinan Tuhan, saudara lelah usaha. Nggak match. Ada pimpinan Tuhan, nggak ada pimpinan Tuhan, nggak match. Ada kesempatan, nggak ada kemampuan. Ada kemampuan, nggak ada kesempatan. Jadi nggak pernah bisa berhasil. Saya ini nawar-nawarkan properti. Propertinya rumah yang mewah, yang indah di Kota Baru, Parahyangan. Nah,
Tempatnya sudah bagus, lokasinya bagus, harganya murah dan sebagainya. Saya tawar-tawarkan orang. Orang itu nyarinya apa? Saya lagi perlu pabrik. Bukan rumah. Lah, yang saya nggak punya pabrik, saya punyanya rumah. Ada kemampuan, nggak ada kesempatan. Sekarang ada kesempatan. Si orang tadi nanyain, ada nggak? Kok ada pabrik nggak? Tanah pabrik buat pabrik saya. Ada kesempatan. Tapi saudara nggak punya, nggak punya tanah pabrik itu, meleset terus, jadi tidak berhasil. Ingat. Satu contoh lagi, Hakim-Hakim 16. Ini kesempatan dan kemampuan ini. Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai dengan ayat 25, lalu nanti ada sambungannya. Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 25 terlebih dahulu. Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai dengan 25. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Simson. Kisah yang menarik karena orang ini, Simson ini lahir istimewa. Dia adalah superhero. Ini kalau sudah masuk Marvel, dia masuk Marvel nih Simson. Superhero yang luar biasa. Punya kekuatan yang dahsyat. Dia melepas pintu gerbang yang berat, besar dan berat itu. Sama dia diusung, ditaruh di atas gunung. Ini adalah Simson seringkali menunjukkan kekuatannya dengan apa? Nyerang Filistin. Musuh bebuyutannya bangsa Israel, Filistin. Serang habis-habisan. Dikeroyok habis-habisan. Simson cuma senjatanya tulang rahang keledai. Ya. Kalau saudara makan di restoran, ya, rahang apa tuh? Ikan tuna. Itu nggak bisa buat berkelahi. Kalau ini rahang keledai, buat berkelahi. Keroyokan. Itu Simson yang cari gara-gara. Simson yang cari gara-gara. Simson nih, waduh, orangnya memang benar-benar. Dia tahu bahwa dia kuat, hebat, dia cari gara-gara. Tapi suatu ketika dia jatuh. Oleh apa? Oleh wanita cantik bernama Delila. Hati-hati saudara. Musuh kadang-kadang tidak berubah orang-orang berwajah serem. Tapi justru orang berwajah tampan atau orang berwajah cantik. Delila, ya. Sampai zaman sekarang juga seringkali dipakai itu. Jadi yang jadi mata-mata itu bukan seorang James Bond 007, bukan. Tapi seorang yang cantik, ya. Waktu zaman Perang Dunia Pertama, seorang wanita cantik itu namanya Matahari. Itu spionase yang luar biasa di antara petinggi-petinggi musuh gitu ya. Ya, Simson jatuh di sana. Sehingga larangan Tuhan itu dilanggar. Tidak boleh memotong 7 ikatan rambutnya dia. Dipotong semua oleh Delila. Simson kehilangan kekuatan. Orang Filistin gembira dan pesta di depan Dagon, dewa mereka. Karena sudah berhasil membawa Simson. Nah sekarang Simson mau dilecehkan habis-habisan. Panggil Simson ayat 25 untuk melawak bagi kita. Bukan berarti Simson jadi stand up apa komedi, bukan. Tapi Simson mau dilecehkan, mau ditertawai, mau dihina habis-habisan. Simson dipanggil dari penjara. Gak berdaya Simson, sudah bisa masuk penjara segala macam, sudah gak akan punya kekuatan sama sekali. Lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Ya ini boleh kita manusia dunia kadang-kadang kebetulan Simson disuruh berdiri di antara tiang-tiang. Jadi bangsa Filistin lagi berkumpul di satu tempat yang banyak tiangnya di situ.
Mereka berpesta untuk Dagon dan Simson diikat di antara tiang-tiang itu. Lalu apa yang terjadi? Kita baca ayat 28 sampai 30 dari Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai dengan 30. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Simson dibuat buta matanya. Dan Simson disuruh untuk bekerja sebagai budak mereka, menggiling. Lalu ketika Simson diikat di antara dua tiang, memang mau diikat di mana lagi? Ya pasti ada tiang, ya diikat di tiang lah. Simson berdoa kepada Tuhan. Dikatakan pada ayat 28 tadi. Simson menjerit kepada Tuhan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Ketika saudara menghadapi situasi yang dimana saudara tidak bisa melakukan apapun juga, seolah-olah itu sudah titik akhir hidup saudara, saudara masih punya kesempatan seperti Simson, yaitu berseru pada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dengan sepenuh hati saudara, dengan beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menolong saudara dalam kondisi terburuk sekalipun. Saudara ketika itu berada di titik terendah dalam hidup saudara, sudah tidak mampu berbuat apa-apa, berseru pada Tuhan. Berseru pada Tuhan. Berlutut berseru pada Tuhan, "Tuhan, tolong saya Tuhan." Saudara tidak mendengar suara Tuhan menjawab Simson. Simson, aku dengar seruanmu. Dan aku turun ini untuk menolong kau." Nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Ayat 29. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Kiri kanan dirangkul sama Simson. Penyangga rumah itu lalu bertopang. Simson buta loh ini ya. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Dan Simson dikatakan pada ayat 30 mulai membungkuk. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Simson tahu kalau bangunan ini ambruk, dia ikut mati. Tapi biarlah aku mati bersama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Ingat ya, pada zaman dulu itu bangunan-bangunan seperti itu, kuil dan sebagainya, istana, itu dibuat dari batu disusun, batu-batu besar yang disusun. Jadi ketika tiang itu nggak bisa ada tiang utuh gitu, nggak bisa, apalagi tiangnya tinggi. Itu mesti beberapa batu yang disusun jadi satu. Ketika tiang itu didorong, batu yang bagian tengahnya terdorong, ya pasti meletot semua. Seluruh bangunan tiba-tiba ada, ya kalau istilah teknisnya ada momen gitu ya. Momen yang tertarik ke sini dengan kuat dan hancur sendiri bangunan itu. Simson nggak bisa lari, nggak bisa apa, dia buta. Tuhan juga tidak berseru apa-apa. Tapi Simson tahu ini kesempatan. Apakah aku masih punya kemampuan? Nah, pelajaran Simson. Kalau dulu saudara punya kemampuan dan sekarang kemampuan saudara hilang, jangan putus asa. Karena Simson pun yang sudah berbuat begitu kesalahan besar di hadapan Tuhan, kemampuannya dikembalikan oleh Tuhan. Satu kali ini kata Simson, aku minta kekuatanku kembali.
Satu kali ini. Dan Tuhan kabulkan. Simson diberi kemampuan. Kesempatan ada nih. Sekarang berada di bawah tiang-tiang batu dan bangunan batu dari tempat pemujaan Dagon. Orang Filistin begitu banyak. Saatnya nih. Satu tiang dirobohkan, semua ketarik rubuh semua. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Padahal di waktu hidupnya, wah sudah banyak sekali orang Filistin mati di tangannya Simson. Sekarang jauh lebih banyak dengan kondisi buta dan sekali gebrakan. Kita lihat di sini kesempatan dan kemampuan. Kalau di mix, Tuhan berikan keberhasilan. Jadi jangan putus asa. Ketika saudara mengalami kondisi-kondisi yang mungkin, duh Tuhan, saya kok hidup saya nggak berhasil. Jangan-jangan karena saudara tidak pandai melihat atau tidak mau melihat atau keras kepala, keras hati, Tuhan beri kesempatan sebelah sini, saudara malah melangkah ke sebelah sana. Seringkali kita tuh memakai pikiran kita sendiri, saya adalah penjala ikan yang nomor 1, kata Petrus dan Andreas dan teman-temannya. Tapi semalam-malaman saya nggak dapat ikan. Tuhan Yesus bilang, taburkan jalamu ke arah kanan. Kena kanan loh, bukan ke arah depan, belakang, kiri, bukan. Ya nurutlah mestinya. Jangan terus bilang, Yesus kamu kan orang tukang kayu. Anaknya tukang kayu, kamu mahir bikin kursi, meja dan sebagainya. Tapi kalau soal menjala ikan, aku ahlinya, aku kan sudah dari kecil nih menjadi penjala. Nggak begitu Petrus. Dia ikuti apa yang jadi instruksi Tuhan. Petrus punya kemampuan menjadi penjala ikan. Tapi kesempatannya gak ada. Ikannya sehari-hari, semalam-malaman dia nyari itu gak dapet. Ikan padahal kalau mau dijaring itu harus malam. Karena ikannya naik ke atas. Terpancing oleh cahaya bintang dan bulan. Naik ke atas ikannya. Gampang di... Ini siang hari udah panas terik. Matahari tajam nimpa danau itu, ikan turun ke bawah. Tapi Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Petrus. Ditariknya dan jalannya hampir robek karena penuh sekali. Itu namanya keberhasilan. Ikuti petunjuk Tuhan. Tapi bagaimana kalau belum ada kesempatan? Ya tunggu, sabar. Gak usah mencipta-ciptakan sendiri. Gak usah ngerasa-ngerasa ini kesempatannya nih. Gak usah. Tunggu. Kalau sudah ada kesempatan tapi saya tidak punya kemampuan. Ingat kisah Simson. Ini kesempatan bagus nih Tuhan. Tapi saya gak punya kemampuan. Tolong dong Tuhan. Mungkin kalau saya doa waktu ditawari mobil Mercedes itu. Saya doa Tuhan ini kesempatan bagus Tuhan. Cuma 30%. Tapi saya nggak punya uang nih Tuhan, tolong beri saya uang buat supaya mungkin Tuhan kabulkan dong mungkin. Tapi saya nggak doa gitu, jadi ya lewat lah kesempatannya. Jadi ini adalah hal yang betul-betul diberikan oleh Tuhan. Tapi ada orang-orang yang sudah diberi kesempatan, sudah diberi kemampuan, tapi tidak menjalankan. Siapakah mereka? Coba saudara baca Matius 25. Matius 25 ayat 14 dan 15. Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara tahu kisah ini kan? Terkenal nih kisahnya. Ada hamba yang dipanggil dan diberi 5 talenta. Kesempatannya dia 5. Kemampuannya dia 5. Si tuan ini mau pergi. Silahkan kamu usahakan ini. Yang seorang lagi diberi 2 talenta. Kesempatannya 2, kemampuannya 2. Silahkan kamu usahakan. Tapi yang satu diberi kesempatan. Diberi kesempatan enggak? Diberi. Tapi 1 kesempatan. Dan 1 kemampuan. Tapi tidak mau mengusahakannya.
Yang satu ini menguburkan talentanya. Ada kesempatan dikubur sama dia. Ada kemampuan dikubur sama dia. Ketika tuannya datang dan bertanya. Ingat ya, kesempatan dan kemampuan yang saudara terima dari Tuhan, itu nanti pada akhirnya dimintai pertanggungan jawab. Tuhan sudah memberi kamu kesempatan, Tuhan sudah memberi kamu kemampuan, sekarang apa hasilnya? Tuhan minta pertanggungan jawab. Hamba yang dikasih 5 talenta mengatakan, saya sudah punya laba 5 talenta. Hamba yang 2 talenta, saya sudah punya laba 2 talenta. Yang 1 talenta ini mengatakan apa? Tuhan itu jahat, mau mengambil keuntungan dari apa yang Tuhan, malah nuduh-nuduh dan marah kepada tuannya. Dia yang salah, dia menguburkan talentanya. Dia tidak mau menjalankan apa kesempatan yang Tuhan berikan. Dia tidak mau melakukan apa yang menjadi kemampuan yang Tuhan beri. Lalu dia menuduh, kenapa Tuhan orang lain kok diberkati, saya kok enggak? Dulu kalau saya bertemu dengan orang seperti itu, saya merasa kasihan ya, kenapa ya dia ya. Tapi setelah banyak ngobrol dengan dia, saya tahu. Udah sering kali Tuhan beri kesempatan kepadanya, tapi sama dia ditutup sendiri. Sudah sering kali Tuhan beri kemampuan kepadanya, tapi dia sia-siakan kemampuan itu. Kalau suatu hari ternyata dia dapat uang yang lebih besar daripada biasanya, dia pakai buat foya-foya, bukan dia pakai buat saving ya, buat menyimpannya, untuk menabungnya. Saya kasih nasihat pada saudara. Apapun usaha saudara, kalau saudara menerima hasil dari usaha saudara, 10% berikan kepada Tuhan sebagai persepuluhan. Oke? Itu saudara sudah tahu. Tapi 20% saudara masukkan ke dalam tabungan saudara. Untuk apa? Tabungan 20% ini untuk usaha saudara. Apapun juga usaha saudara nih. Seandainya nih, usaha saudara tukang siomay. Misalnya nih tukang siomay, pakai pikulan. 20% dari keuntungannya masuk ke tabungan. Untuk apa? Untuk bisnis siomay nanti ini. Nanti saudara akan bisa beli sepeda motor. Buat dagang siomay nggak usah dipikul lagi. Tetap 20% tabungan. Nanti saudara bisa mobil berjalan. Siomay dadakan. Wah, nggak ada siomay dadakan. Nah, saudara tetap tabung 20%. Nanti saudara bisa buka restoran siomay nomor 1 di Bandung. Ada ya, jangan-jangan nomor, ya nggak pakai nomor dah. Pokoknya terenak gitu. 20% coba, mulai sekarang ya. Saudara 10% kasih persepuluhan, 20% saudara tabung untuk ini. 20% lagi saudara tabung untuk kehidupan saudara. Untuk dana-dana ya di masa-masa yang mungkin ya tidak terduga lah. Dana-dana untuk simpanan saja. 50% saudara pakai. Nanti hidup saudara sejahtera. Percaya saya. Seberapapun saudara tidak punya uang, saudara tetap punya uang. Uangnya apa? Yang tadi 20% tabungan. Bisnis saudara nggak laku. Atau terus jadi jelek. Jadi menurun kualitasnya enggak. Karena 20%-nya sudah saudara tabung. Ingat, hal ini itu Tuhan beri kesempatan. Tuhan beri kemampuan. Manfaatkan kesempatan dan kemampuan dengan baik. Karena nanti Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Kesempatan dan kemampuan yang saudara mungkin nggak tahu terasa atau tidak. Yaitu umur saudara. Saudara yang masih muda, saudara diberi kesempatan untuk berada dalam kondisi muda di masa sekarang. Sehingga jangan sia-siakan masa mudamu untuk sesuatu yang nggak berguna, bahkan akan merusakkan dirimu sendiri. Saudara yang sudah mengalami kondisi yang usianya lebih lanjut, ingat saudara punya jam terbang sudah tinggi. Saudara punya pengalaman yang banyak. Saudara bukan lagi orang yang tidak pernah mengalami kondisi-kondisi buruk dan bangkit kembali. Saudara bisa menjadi seorang yang memberkati orang lain dengan membagikan pengalaman saudara, termasuk pengalaman buruk dan bagaimana bangkit dari pengalaman buruk itu. Anak muda nggak bisa punya gitu, belum mengalami. Kalau anak tua ya anak tua. Kok anak tua ya? Orang sudah tua,
dia bisa cerita seperti itu. Saudara kalau ngobrol sama saya banyak sekali pengalamannya. Dari yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Dan saya akan cerita pada saudara sebebas-bebasnya untuk berkat sharing ya. Bebas. Dulu saya seringkali paling seneng saya itu hobinya adalah ngobrol dengan orang yang tua. Waktu saya masih muda. Ngobrol sama orang tua itu bukan orang tua yang direktur mana enggak. Tukang becak. Saya tanya, Pak, berapa lama Bapak sudah becak? Terus dia cerita tentang keluarganya, tentang segala. Dari situ dapat pelajaran saya. Tidak harus saudara mengalami lobang dulu, baru saudara sadar, oh iya ya di sini ada lobang, nggak perlu. Saudara bisa belajar dari pengalaman orang lain. Orang itu jalan di situ terus bluk jatuh. Orang itu lagi jalan di situ terus bluk jatuh. Berarti di situ ada lobang. Saya nanti kalau jalan di situ, saya nggak mau bluk jatuh. Jangan sampai saudara menjadi orang yang bodoh, yang coba jalan lagi, saya nggak mau percaya sama omongan orang itu. Orang itu yang tadi jatuh itu adalah orang tidak beriman. Saya mau orang beriman, saya jalan, bluk jatuh juga. Oh iya ya ada lobang. Tuhan tuh kasih pelajaran melalui orang tadi. Kamu kan lihat orang tadi. Orang tadi hidupnya kacau, jadi masalahnya begini. Ada hukum tabur tuai di dalam kehidupan ini. Apa yang saudara taburkan? Itu yang nanti akan saudara tuai. Ingat ini. Khotbah belum selesai, nanti kita lanjutkan. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Yang tepuk tangan sedikit, karena yang lain baru bangun. Enggak ya. Baru bangun Pak Andri, sembarangan Pak Andri ini. Kita nyanyikan lagu Pegang Tanganku. Ini lagu lama nih. Orang-orang senior pasti bisa. Senior loh saya sebutnya. Tuhan, ku mau hidup dekat padamu, mengasihimu dan taat selalu. Bila ku dekat, aman jalanku. Tinggallah Tuhan dalam hatiku. Walau perjalanan gelap berkabut, perjalanan gelap berkabut, namun hatiku bercahaya terang. Walau jalanku gelap dan terang, di dalam Tuhan aku sentosa. Oh juru selamat, pegang tanganku. Oh juru selamat, pegang tanganku. Bimbing aku mentaatimu. Bila berkat-Mu kuatkan aku. Oh Tuhan Yesus, pegang tangan. Mari kita bangkit berdiri. Oh juru selamat. Oh juru selamat, pegang tanganku. Bimbing aku mentaatimu. Bila berkat-Mu kuatkan aku.
Bapa di dalam surga, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh mengasihi kami, tapi Allah juga yang ingin memberkati kami. Tapi seringkali kami sendiri yang mempersulit ketika Allah mau memberkati kami. Kami meletakkan hidup kami tidak di dalam rencana Allah. Kami sengaja berjalan di luar apa yang menjadi kehendak-Mu, bahkan melawan kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah menegur kami berkali-kali, tapi tetap kami hidup di dalam dosa kami. Ampuni kami. Tolong kami ya Bapa, untuk mulai dari pagi hari ini menjadi hari yang baru buat kami untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pegang tangan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman. Pertama adalah selamat hidup baru untuk mempelai berdua yang kemarin sudah diberkati, yaitu Jason dan Ruth. Bagi saudara yang mungkin tidak tahu, diberitahu nih, happy wedding Jason and Ruth. Kemarin di sini ya pemberkatan. Tapi masih bisa lihat live streamingnya ya, masih bisa lihat live streamingnya, bisa ya, masih bisa lihat live streamingnya kalau mau lihat. Tapi jangan terus pengen kawin lagi ya. Karena memang indah ya pernikahan itu ya, luar biasa. Lalu nanti setelah ibadah ini akan ada acara The Lantern. Acara The Lanternnya adalah saya akan mengajak diskusi anak-anak muda tentang bahayanya post-truth. Ini bahaya luar biasa. Ini bahaya betul-betul luar biasa. Kalau saudara yang tidak mengerti, tidak tahu, ingin ikut ambil bagian di dalam diskusi ini, silahkan ya. Nanti setelah ibadah ini jam 10.30, bahaya post-truth di acara The Lantern. Let's discuss. Anak-anak muda saya tunggu untuk bisa ikut hadir. Ya. Waduh Om, ada kerjaan Om. Ya. Kerjaan berapa sih? Gitu. Ini berkat Tuhan ya, luar biasa. Pilihlah yang bijaksana ya, pilihlah yang berguna bagi surga dan bagi dunia kita. Ya, lalu pengumuman yang lain ada di Warta Jemaat. Untuk memperkuat dasar-dasar kerohanian kita, nanti hari Selasa akan dilanjutkan pemuritan. Pemuritan ini bagi saudara, saya harapkan saudara jemaat seluruhnya bisa ikut hadir sebetulnya ya. Tapi juga bisa mengikuti lewat live streaming, tapi lewat YouTube. Tapi lebih baik hadir. Jadi bisa komunikasi, bisa menikmati, dan kalau saya memberi bahan-bahan contoh dan sebagainya bisa langsung saudara lihat sendiri dan sebagainya. Pemuritan ini akan dibawakan secara santai, kita ngobrol, tapi materinya sudah tersusun, dan materinya itu adalah materi yang akan membuat kekuatan atau menguatkan dasar-dasar kerohanian kita. Saudara bisa bertanya apa saja di situ tentang kerohanian, tentang iman dan sebagainya. Selasa tanggal 20 Mei jam 6 ya. Jadi jangan salah, bukan jam 7, jam 6 di tempat ini. Selesai pemuritan akan mendapatkan sertifikat setiap orang. Dapatkan berkat Tuhan dalam persekutuan Tabernakel Kasih pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 jam 7 malam, ini di Rancamanyar, di rumah keluarga Ibu Yena. Jadi akan ada persekutuan Tabernakel Kasih di Rancamanyar tanggal 21. Lalu ada persekutuan The Lantern nanti minggu depan pada hari Sabtu. Tanggal 24 Mei jam 11, yaitu acara craft with benefit. Jadi cincin dan keychain clay, dari clay. Oh, ini cincin emas, ternyata bukan. Cincin keychain clay. Oke, saudara yang senang ikut silahkan ya, hari Sabtu jam 11. Lalu pengumuman yang lain tadi saya lupa bahwa ada doa pengerja
atau bukan doa pekerja ya, doa pengerja ataupun persekutuan doa Tabernakel Kasih untuk acara ibadah tanggal 25 dan nanti kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, itu akan diadakan persekutuan doanya pada tanggal 24. Jadi semua dikumpulkan pada hari Sabtu itu tanggal 24 di sini. Untuk mereka yang akan melayani tanggal 25 hari Minggu ibadah maupun untuk yang nanti akan melayani di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari Kamis ya kalau nggak salah, biasanya Kamis ya, tanggal 27 kalau nggak salah ya. Ya, jangan lupa dukung tabungan rumah Tuhan, doakan, dan saudara yang diberkati, saudara bisa mengisi tabungan rumah Tuhan karena kita memang masih tetap membutuhkan dana untuk melunasi sewa tempat pada tahun 2025 ini yang belum benar-benar tuntas ya. Silahkan hubungi Ibu Mary atau masukkan juga bisa di kotak persembahan khusus di belakang sana. Di dalam amplop persembahan khusus ditulis untuk tabungan rumah Tuhan. Lalu undangan dari saya, ikutilah Zoom memahami ayat-ayat Alkitab pada setiap Jumat jam 7 malam. Ini jam 7 nih. Untuk kita membahas macam-macam hal tentang firman Tuhan, dan kali ini yang sedang dibahas, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan duluan yang akan dibahas, nggak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan 9 berkat Tuhan. Saudara juga jangan cuma makan di 9 naga, 9 ayam dan 9. Nah, ini 9 berkat Tuhan lebih ya. Oke, itu saja pengumuman untuk hari ini dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera, dan bagi jemaat yang hadir di tempat ini dapat memberikan persembahan melalui kantong yang akan diedarkan. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
Bapa di dalam surga, Engkaulah sumber kekuatan kami. Oleh sebab itu Bapa, jangan biarkan kami pergi meninggalkan Engkau dan melupakan Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami mengutamakan yang lain di atas mengutamakan Allah, sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami dan bagian kami untuk selama-lamanya. Pimpinlah kehidupan kami ya Bapa. Kasihilah kami, jagai, berkati, lindungi. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami semua, mengingatkan kami. Roh Kudus terus lebih lagi membawa kami masuk ke dalam firman Tuhan ini. Anak-anak-Mu menyampaikan persembahan yang mereka sampaikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Mari Tuhan, Engkau menerima semua persembahan ini. Sucikan dan kuduskan semua persembahan ini, layak untuk digunakan bagi pekerjaan-Mu yang kudus di gereja ini. Tuhan, balas mereka yang sudah memberi persembahan dengan berkat Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka sudah berikan sebagai korban persembahan pada hari ini. Tuhan, berkati mereka yang hari ini sudah melayani Tuhan di semua bidang, termasuk yang ada di kebaktian anak. Tuhan, berkati akan jemaat-Mu, akan semua pengerja, semua aktivis. Tuhan, berkati semua diaken dan semua hamba Tuhan GPKDI Tabernakel Kasih. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus memberi kepada kami kesehatan pada tubuh jasmani kami. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang punya persoalan, punya pergumulan, jalan yang buntu, Tuhan bukakan jalan keluar bagi mereka. Mereka yang punya masalah di dalam rumah tangga mereka, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga itu. Dan Engkau juga yang akan menyelesaikan segala persoalan di sana. Engkau berkati masa depan kami semua. Dan kami semua hanya bergantung kepadamu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat yang datangnya dari Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masing-masing, membawa kita masing-masing masuk ke dalam surganya yang mulia, di dalam kasih kemurahan Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.